Mbak Brenda di rumah apa di kampus? Di kampus, Bu. Hmm. Baik, Mbak Agnes sudah bisa mendengar suara Gunur? Oh, bisa, Bu. Oke. Mbak Brenda, untuk segera dikondisikan. Nah, itu akhirnya ya. Baik, akan segera kita mulai untuk ujian seminar proposal pada pagi hari ini. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kemudian semangat, dan tentunya rasa bahagia ya. Baik, pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 22 bulan Juli 2022, akan diadakan ujian seminar proposal atas nama Mbak Agnes dan Mbak Brenda. Oleh sebab itu, nanti setelah sesi presentasi, dia akan Bu Nur beri pertanyaan ataupun masukan. Kemudian setelah itu, mahasiswa yang lain yang hadir pada ruang virtual ini nanti bisa bertanya terkait eh, proposal yang nantinya akan diajukan dan dilanjutkan menuju skripsi gitu ya. Dan nanti pada acara pagi hari ini nanti mudah-mudahan mahasiswa yang lain bisa apa namanya eh, melihat prosesnya, kemudian ketika ada kekurangan dalam proposal ataupun hal-hal yang lain nanti mahasiswa yang lain bisa memperbaikinya pada kesempatan yang lain atau pada ujian seminar proposal kalian masing-masing. Baik, untuk yang pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Agnes Lindi untuk menyampaikan proposal skripsinya. Setelah itu nanti akan Bu Nur berikan pertanyaan terkait dengan uh, proposalnya. Setelah itu baru nanti saya limpahkan pada mahasiswa yang lain. Mbak Agnes sudah siap? Iya, Bu. Siap. Izin Oke, menyampaikan oke, materi baik, terlebih. baik. Silahkan untuk dimulai.
Baik, sebelumnya apakah PPT saya sudah bisa terlihat? Baik, sudah Mbak Agnes, bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan hasil proposal tentang fenomena ketidaksantunan berbahasa dalam acara talkshow Rosi dengan tema Demo Mahasiswa dan Ade Armando dalam kajian pragmatik. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Di sini yang pertama ada kata yang merupakan suatu sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berinteraksi oleh masyarakat. Bahasa sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh kita manusia untuk saling berkomunikasi dengan lain, untuk menyampaikan informasi, pendapat. Salindianya belum berpindah, Mbak Agnes. Salindianya belum berpindah dan suaranya bisa diperjelas lagi yang keras ya. Nggak dengar nanti benar ya. Sebentar Bu, coba saya perbaiki dulu. Salindianya masih ini apa? Judul. Ini apakah tampilannya sudah bisa? Oke, sudah. Tapi suaranya diperbesar ya. Oke. Baik, Bu. Untuk bab pertama, bab pendahuluan, ada latar belakang. Poin pertama, bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berinteraksi oleh masyarakat. Bahasa sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi, menyampaikan informasi, pendapat, menyampaikan pesan, dan lain sebagainya. Hal ini terdapat pula pada kegiatan gelar wicara atau talk show yang merupakan suatu jenis acara pada televisi atau radio berupa perbincangan atau diskusi. Dalam perbincangan atau diskusi ini kerap kali terdapat pendapat yang berbeda dengan tuturan orang lain, sehingga pada acara tersebut menimbulkan ketidaksantunan berbahasa. Ketidaksantunan berbahasa ini merupakan bentuk pelanggaran norma kesantunan berbahasa dalam proses berkomunikasi. Ketidaksantunan berbahasa ini merupakan tindak tutur atau perilaku yang dapat disebutkan sebagai contoh penggunaan kata-kata kasar atau ejekan, kemudian sindiran, cercaan pada penutur atau lawan tutur. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa? Kemudian bagaimanakah ciri-ciri ketidaksantunan berbahasa? Dan yang ketiga, apa faktor penyebab terjadinya ketidaksantunan berbahasa pada acara talk show Rosi dengan tema Demo Mahasiswa dan Ade Armando.
Berikutnya, tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri ketidaksantunan berbahasa. Yang ketiga, mendeskripsikan faktor penyebab ketidaksantunan berbahasa dalam acara talkshow Rossi dengan tema Demo Mahasiswa dan Ade Armando. Adapun manfaat penelitian, yang pertama sebagai acuan atau referensi oleh peneliti lainnya. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan tentang ketidaksantunan berbahasa. Dan yang ketiga, sebagai bahan evaluasi terhadap industri hiburan dalam penggunaan bahasa yang santun. Yang kedua, bab landasan teori. Pertama ada hakikat kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini merupakan perilaku atau tindak tutur yang sesuai dengan norma kebudayaan yang berlaku di masyarakat, terutama contohnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Berkaitan dengan ketidaksantunan berbahasa ini merupakan kebalikan dari kesantunan berbahasa, di mana tindak tutur yang diucapkan oleh penutur mengandung cercaan, kata-kata kasar, serta sindiran, dan lain sebagainya. Untuk bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa, bentuk ketidaksantunan berbahasa ini terdapat 5 jenis. Yang pertama, kategori kesembronoan, kemudian memain-mainkan muka, melecehkan muka, jam muka, dan menghilangkan muka. Berikutnya untuk Ini agak diingatkan, Mbak Agnes. Benar, agak jelas nih, agak direpetkan. Suaranya Berikutnya, jangan ciri-ciri ketidaksantunan berbahasa. Terdapat 6 ciri-ciri. Yang pertama, ketidaksantunan berbahasa dalam ranah ketidakseriusan. Yang kedua, kesembronoan. Kemudian, mitra tutur cenderung dibuat merasa jengkel. Yang keempat, adanya unsur-unsur sindiran, cercaan, dan sinisme. Yang kelima, mitra tutur cenderung dipojokkan, diancam, dan tidak diberi pilihan lain. Ciri yang keenam, mitra tutur cenderung merasa dipermalukan secara berlebihan atau dicoreng mukanya di depan banyak orang. Adapun faktor penyebab terjadinya ketidaksantunan yaitu kritik secara langsung dengan kata-kata kasar, dorongan emosi dari penutur, kemudian adanya pendirian pada pendapat masing-masing,
Selanjutnya, sengaja menuduh lawan tutur. Kemudian ada kesengajaan untuk memojokkan mitra tutur, serta faktor eksternal berupa faktor lingkungan sosial dalam masyarakat, adanya faktor lingkungan keluarga, serta faktor buku yang dibaca dan juga faktor media massa. Berikutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pragmatik karena penelitian ini meneliti tindak tutur. Pada video dalam acara talk show Rossi dengan tema Demo Mahasiswa dan Ade Armando. Untuk jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian kualitatif dan kehadiran peneliti di sini sebagai instrumen utama sekaligus pengumpul data. Yang ketiga ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu ada 3. Yang pertama, tahap perencanaan. Peneliti memilih suatu permasalahan yang akan diteliti, kemudian merumuskan latar belakang masalah, merumuskan perumusan masalah, dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian. Kemudian ada tahap pelaksanaan, di mana peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data seperti menyunting, pengodean, dan tabulasi data. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis data dan menafsirkan hasil analisis serta menarik kesimpulan. Kemudian pada tahap penulisan laporan, peneliti berusaha berisi menyusun laporan secara sistematis. Berikutnya, waktu penelitian. Untuk waktu penelitian terpapar pada tabel rencana berikut ini. Pada minggu pertama bulan Juli, peneliti merumuskan judul penelitian. Kemudian minggu yang kedua, peneliti melakukan studi pendahuluan. Minggu ketiga, melakukan penyusunan rancangan penelitian, mengumpulkan data, mengelompokkan data, dilanjutkan menganalisis data, penarikan kesimpulan, penyusunan bab 1, penyusunan bab 2, penyusunan bab 3, penyusunan bab 4, penyusunan bab 5, abstrak dan daftar pustaka, serta pengadaan laporan. Berikutnya untuk data dan sumber data. Data penelitian ini berupa suatu tuturan yang mengandung unsur ketidaksantunan berbahasa pada video acara talk show Rossi dengan tema Demo Mahasiswa dan Ade Armando.
Kemudian untuk sumber data dalam penelitian berupa video YouTube dalam acara talk show Rosi di kanal Kompas TV yang diunggah pada tanggal 15 April 2022 dan peneliti mengunduhnya pada tanggal 21 Juni 2022. Berikutnya untuk prosedur pengumpulan data, ada teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode simak, transkripsi, dan analisis. Metode simak ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran umum tentang data yang diperoleh, sementara transkripsi ini untuk memperoleh catatan dalam bentuk tulisan. Kemudian tahap analisis, yaitu peneliti menganalisis data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berikutnya, teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Tahapan analisis yaitu reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ini digunakan untuk menyeleksi data dan memfokuskan data. Kemudian penyajian data yaitu peneliti menyajikan data dengan memberikan kepada masing-masing kategori data. Kemudian penarikan kesimpulan, di sini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah ditentukan agar dapat dipahami oleh diri sendiri. Selanjutnya ada pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi teori. Beberapa teori yang digunakan untuk mengecek keabsahan data. Kemudian ketekunan pengamatan. Peneliti berusaha mencari secara konsisten interpretasi dari berbagai cara dengan kaitannya dalam penganalisisan data. Kemudian ada kecukupan referensi. Peneliti menggunakan berbagai keabsahan data seperti menggunakan buku atau jurnal. Kemudian pengecekan sejawat. Peneliti melakukan pengecekan data dengan teman sejawat atau teman sebaya untuk saling mengoreksi dan bertukar pikiran, mencari dan menentukan penelitian ini sudah benar atau belum. Bab keempat yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran. Bahasa merupakan bentuk pelanggaran norma kesantunan sehingga masalah ini masih perlu diatasi agar tidak terjadi atau konflik sosial ketika berkomunikasi. Untuk saran, peneliti masih menyadari banyak kekurangan
kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran yang membangun supaya penulisan proposal ini dapat berjalan sesuai rencana. Berikutnya, bab 5, berikut referensi yang saya gunakan untuk menyusun proposal ini, yaitu buku Ibrahim tahun 2018 dengan judul Metodologi Penelitian Kualitatif, Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal. Bandung, Penerbit Alfa Beta. Kemudian Cahyani Irni dan Sri Munalisa tahun 2020, pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta, yang dipublikasikan pada Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajaran. Kemudian dalam talk show malam-malam yang merupakan artikel dan sudah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan oleh FKIP UMA tahun 2020 dengan tema seminar transformasi. Sudah cukup Mbak Agnes, referensi tidak perlu disampaikan, nanti tidak selesai-selesai, nanti benar semakin ngantuk malah ya. Oke, ya. Oke, baik. Dikondisikan dulu sinyalnya, kemudian duduknya, kemudian posturnya, ya. Kemudian kalau ujian itu sing semangat, ya. Meskipun suaranya pelan, tapi beda kalau semangat. Nah, seperti itu kan semakin berbisik, Bu Nur semakin mendayu-dayu, nanti semakin ngantuk, ya kan? Calon-calon guru harus semangat ya. Kalau nggak semangat, nanti gimana nyemangati siswanya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Agnes atas pemaparan proposal penelitiannya. Ada beberapa hal yang ingin Bu Nur tanyakan terkait proposal yang disampaikan tadi. Yang pertama nih, ada tiga masalah ya yang ingin diajukan. Yang pertama, bagaimanakah bentuk ketidaksantunan? Yang kedua, ada ciri dari ketidaksantunan, kemudian ada faktor ketidaksantunan. Mbak Agnes pakai teorinya siapa ini? Menggunakan teori Sing banter, sing banter, sing banter. menggunakan teori Leach. Teorinya Leeds, tahun berapa? Tahun berapa? Pakai teorinya Leeds tahun berapa? Halo Mbak Agnes? Harus hafal teori yang digunakan itu tahun berapa? Tahun 2022? Nah, Mbak Agnes kenapa pakai teorinya Leeds? Kan ada tuh yang teori terbaru full paper. Kalau Leeds kan kalau tidak salah 1900, ada yang 86 Benur lahir itu, ada yang 1973 Benur belum lahir, ada teori ketidaksantunan Leeds itu 1990 berapa gitu. Nah, teorinya Culpeper kan yang ketidaksantunan ada tuh yang terbaru 2016. Tidak pakai itu. Bagaimana Bu? Terputus. Terputus. Nah, kenapa pakai teorinya Leeds? Kenapa nggak pakai teorinya Culpeper yang terbaru? Kalau yang terbaru kan dia lebih melihat kondisi saat ini gitu loh.
Beda lagi kalau teorinya Leeds, dia kan melihatnya keadaannya itu pada suasana tahun-tahun yang dulu kan berbeda dengan tahun-tahun pada masa era apa ini? Era digital, kemudian era milenial, kan lebih komprehensif pakai teorinya Culpeper. Mengapa pakai teorinya Leeds yang sudah dalam tanda petik yang sudah old, yang sudah jadul kan gitu. Karena awalnya yang terbaca tentang Gunur teori Gunur Leeds jelas, Gunur nggak jelas. Ayo di yang jelas. ketika merumuskan penelitian yang pertama kali dibaca teori Leeds untuk teori Culpeper belum mengetahui. Belum mengetahui. Padahal di proposalnya Mbak Agnes ada loh itu teorinya Culpeper itu disinggung-singgung. Belum dibaca tapi sudah ditulis dulu. Padahal tahapan berbahasa itu kan membaca dulu baru menulis, ya kan? Tapi kenapa Mbak Agnes menyatakan bahwa yang dibaca baru Leeds, Bu, yang Culpeper belum. Padahal Culpeper ada tuh di draftnya apa proposalnya Mbak Agnes. Berarti belum dibaca, langsung ditulis aja gitu. Ya wes, oke nanti eh, dilihat lagi ya yang apa representatif terkait dengan teori pada saat ini tuh yang dominan yang mana. Kalau misalkan kekeh pakai list Bu, harus ada alasannya apa kan gitu ya. Kalau kenapa nggak pakai paper yang terbaru gitu. Kemudian nih tadi untuk eh, cek keabsahan data nih. Ada Mbak Agnes tadi menyampaikan ada triangulasi, kemudian ada ketekunan pengamatan, kecukupan referensi, pengecekan apa sejawat. Dari keempat ini mana yang dipakai atau semuanya dipakai? Kan ngecek data nih. Nanti ini data saya ini benar atau tidak? Kan harus ada pengecekan keabsahan data nih, ya kan? Nah, Mbak Agnes tadi menyampaikan empat itu, rentetannya empat. Nah, itu Mbak Agnes pakai semuanya atau hanya mana dari empat itu? Silakan Mbak Agnes. Untuk pengecekan data nanti menggunakan triangulasi teori membandingkan teori. Triangulasi teori. Berarti Iya, yang ketekunan pengamatan, kecukupan referensi, pengecekan sejawat tidak dipakai. menggunakan pengecekan sejawat. Iki sing bener sing ndi to? Sing bener sing ndi sing dipakai di antara empat itu. Kan ada empat tuh tadi di salindiannya. Ya ini dipakai yang mana? Belum Mbak Agnes? Ya, ya. Yang dipakai yang mana ini? Harus jelas yang dipakai yang mana? Salah satu, salah dua, atau salah semuanya, atau gimana? Harus jelas. Gimana Mbak Agnes? Menggunakan triangulasi teori. Berarti yang
Ketekunan, kecukupan, pengecekan sejawat tidak digunakan. Tidak digunakan. Tidak digunakan. Lantas kenapa tadi ditampilkan, dimasukkan ke situ? Hanya untuk menunjukkan ke Bu Nur begitu, buat apa? Kalau hanya menggunakan triangulasi, namanya tri, berarti kan ada 3. Tetapi Mbak Agnes menggunakan teori saja. Kalau namanya triangulasi, pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, berarti kan ada tri. Tetapi Mbak Agnes menggunakan salah satunya. Triangulasi apa saja itu, Mbak Agnes? Kalau penelitian kualitatif kan selalu difokuskan pada pengecekan keabsahan datanya. Ada triangulasi. Triangulasi ini apa saja? Selain triangulasi teori yang Mbak Agnes gunakan. Bingung? Ya wes, Mbak dipelajari lagi yang itu. Oke. eh Tadi di bagian referensi, coba nanti Mbak Agnes ditambah itu teorinya eh, tindak tutur dulu, baru nanti ketidaksantunan, ya. Teori tindak tutur itu terkait dengan apa saja, karena tindak tutur itu bagian dari pragmatik. Nah, data Mbak Agnes nanti berupa apa? Data penelitiannya. Data penelitiannya berupa tuturan ketidaksantunan berbahasa. Oke. Kemudian kalau sumber datanya berasal dari Video YouTube, acara talk show Rossi. sumbernya berasal dari rekaman talk show yang berada di YouTube. Oke, baik. Kemudian pendekatan penelitiannya Mbak Agnes menggunakan pendekatan apa? Menggunakan pendekatan pragmatik. Mengapa? Karena datanya berupa tindak tuturan. Karena datanya berupa tuturan. Kemudian dari tuturan itu akan tuturannya diapakan? Pragmatik. Jadi tuturan itu berdasarkan perspektif orang lain, itu namanya pragmatik, ya. Kemudian untuk terakhir nih, untuk mengetahui faktor yang menjawab dari pertanyaan Mbak Agnes yang ketiga, kan tadi bagaimanakah faktor? Nah ini dari mana Mbak Agnes prosesnya atau nanti menjawabnya itu melalui apa sih? Seperti apa prosesnya? Mbak Agnes bisa mendengar suara Gunur? Bisa menjawab, bisa mendengar suara Gunur dengan jelas? Ini miliknya Bu Nur atau miliknya Mbak Agnes yang gangguan ini ya? Miliknya Bu Nur. Oke, silakan Mbak Agnes dijawab untuk mendapatkan hasil atau untuk menjawab dari pertanyaan yang ketiga itu, Mbak Agnes, prosesnya bagaimana? Kan faktor nih.
Nah, yang ujian malah keluar ya. Oke, berarti internetnya Bu Nur aman. Mbak Brenda masih di tempat? Mana ini Mbak Brenda? Sampai ujian hilang kabeh. Terus piye? Pada di kampus toh ini? Aman harusnya ini. Oke, Mbak Brenda, sudah hadir? Sudah, Bu. Oke, dipastikan jangan ini, jangan dekat-dekat yang apa rebutan sinyalnya, dibuat aman ya. Oke, Mbak Agnes mana tadi kok menghilang? Terkendala sinyal, Bu, sepertinya. Kamu pakai WiFi atau pakai tethering gawaimu? Pakai WiFi kampus. Ya wes ya. Oke, mudah-mudahan nanti juga aman. Oke, baik. Mbak Brenda bisa dimulai untuk eh, mempresentasikan terkait dengan proposal yang ingin diajukan dan nantinya akan dilanjutkan pada tingkat lanjut skripsi. Silahkan bisa dimulai. Mohon maaf, Bu Nur, apakah PPT saya sudah terlihat? Oke, sudah bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korelia Brenda Wangi Faira Agasta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya susun. Di sini saya meneliti film dengan judul proposal Kesantunan Tindak Tutur Direktif pada Dialog Film Mariposa. Selanjutnya adalah latar belakang. Dalam komunikasi kesantunan merupakan aspek penting untuk menciptakan komunikasi yang baik di antara penutur dan lawan tutur. Strategi kesantunan digunakan untuk lebih menghargai orang lain maupun diri sendiri. Dalam komunikasi sehari-hari, kita tidak dapat setiap saat menyampaikan tuturan dengan cara yang santun. Hal tersebut kemungkinan akan menyakiti perasaan lawan tutur. Menurut Brown dan Levinson, tahun 1987, strategi kesantunan digunakan oleh penutur untuk menghindari tindak pengancaman terhadap muka lawan tutur. Dalam melakukan penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti analisis penggunaan strategi kesantunan dalam tindak tutur direktif pada tuturan film. Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penutur agar lawan tutur melakukan sesuatu, misalnya tindak memaksa, memerintah, mengajak, menyuruh, memperingatkan, mengizinkan, dan sebagainya. Yule tahun 1996.
Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah bentuk kesantunan tindak tutur direktif dalam film Mariposa? Kedua, faktor apa sajakah yang memengaruhi kesantunan tindak tutur direktif dalam film Mariposa? Selanjutnya tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan bentuk kesantunan tindak tutur direktif dalam film Mariposa. Kedua, mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya kesantunan tindak tutur direktif dalam film Mariposa. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesantunan tindak tutur direktif bagi orang yang akan meneliti. Yang kedua adalah manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang kesantunan berbahasa, khususnya tindak tutur direktif pada film Mariposa. Kemudian untuk pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesantunan tindak tutur direktif, serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa dan tindak tutur. Selanjutnya untuk bagi masyarakat, diharapkan dapat menilai serta mengaplikasikan bahasa yang santun ketika bertindak tutur. Kemudian ada bab 2, landasan teori. Yang pertama, landasan teori komunikasi. Menurut Makman tahun 1981 dan Murphy Mendelssohn tahun 1973, komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal. Yang kedua ada pragmatik. Menurut Subroto tahun 2011 bahwa pragmatik selain mengkaji bahasa juga harus berbicara sesuai dengan konteks yang ada pada topik pembicaraan. Yang ketiga ada tindak tutur. Istilah tindak tutur atau speech arts diperkenalkan pertama kali oleh Austin tahun 19. Filsuf ini menyatakan bahwa segala yang dituturkan manusia merupakan tindakan. Landasan teori keempat yaitu tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang memiliki fungsi agar mitra tutur melakukan sesuatu. Menurut Leeds tahun 1993, tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penutur agar mitra tuturnya melakukan suatu tindakan, misalnya meminta, memohon, memberi perintah, menuntut, melarang, dan menganjurkan. Yang kelima adalah kesantunan. Yule tahun 2006 mengatakan kesantunan adalah alat yang digunakan dan suara dalam satu bingkai kesenian. Selanjutnya ada faktor terjadinya kesantunan tidak tutur. Ada dua faktor yaitu ekstralingual dan internal. Ekstralingual terdiri dari siapa saja yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Yang kedua, bagaimana hubungan dan jarak sosial di antara mereka. Yang ketiga, latar terjadinya peristiwa tutur. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu cara pengungkapan suatu maksud. Selanjutnya adalah faktor internal. Yang pertama, pronomina yang digunakan seperti pronomina aku, saya, kamu, Anda, dan beliau. Nah, pronomina aku kurang santun dibandingkan dengan kata saya. Selanjutnya, kamu kurang santun daripada beliau. Nah, selanjutnya ada kelengkapan bentuk pronomina. Contohnya seperti ini. Mat pagi, Pak, kurang santun dibandingkan selamat pagi, Pak. Nah, kita masuk pada strategi kesantunan Brown dan Levinson.
Pendekatan tentang kesantunan yang paling berpengaruh adalah teori yang dirumuskan oleh Brown dan Levinson tahun 1987 yang dikaitkan dengan konsep penyelapatan muka. Para pakar ini mengartikan kesantunan sebagai melakukan tindakan yang mempertimbangkan perasaan orang lain yang di dalamnya memperhatikan muka positif yaitu keinginan untuk diakui dan muka negatif yaitu keinginan untuk tidak diganggu dan terbebas dari beban. Nah, strategi kesantunan Brown dan Levinson ini ada 4. Yang pertama adalah but on record atau strategi atau tanpa strategi, yaitu dalam strategi ini, penutur tidak melakukan usaha apapun untuk meminimalisir ancaman bagi muka lawan tutur atau untuk mengurangi akibat dari tindakan yang mengancam muka. Contohnya, matikan lampunya. Nah, kata-kata ini dapat mengakibatkan si lawan tutur marah dan terkejut. Selanjutnya ada positif politeness strategi atau strategi kesantunan positif atau keakraban. Strategi ini digunakan untuk menunjukkan keakraban kepada lawan tutur yang bukan orang dekat penutur. Strategi ini juga berfungsi sebagai pelancar hubungan sosial dengan orang lain. Contohnya, analisismu tepat sekali, kamu masih muda tapi sangat hebat. Nah, di sini si penutur mencoba untuk lebih akrab dengan lawan tutur dengan memujinya. Selanjutnya ada negatif politeness strategi atau strategi kesantunan negatif. Strategi kesantunan negatif adalah tindakan yang dilakukan untuk menebus muka negatif lawan tutur dan keinginan penutur untuk terbebas dari beban dengan maksud agar tindakan dan maksudnya tidak terganggu dan tidak terkendala. Fokus utama pemakaian strategi ini adalah dengan mengasumsikan bahwa penutur kemungkinan besar memberikan beban atau gangguan kepada lawan tutur karena telah memasuki daerah lawan tutur. Contohnya, apakah tidak masalah apabila aku duduk di sampingmu? Nah, si penutur ini takut apabila dengan duduk di samping lawan tutur, si lawan tutur merasa terganggu. Selanjutnya adalah off-record politeness strategi atau strategi tidak langsung atau tersamar. Strategi ini direalisasikan dengan cara tersamar dan tidak menggambarkan maksud komunikatif yang jelas. Dengan strategi ini, penutur membawa dirinya keluar dari tindakan dengan membiarkan lawan tutur menginterpretasikan sendiri suatu tindakan. Contoh yaitu buah ini sangat berat. Maksud yaitu agar si lawan tutur membantu membawakan buah yang sedang dibawa oleh penutur. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yaitu pragmatik karena di penelitian yang dimana pragmatik adalah pendekatan dengan bahasa. Kemudian jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Selanjutnya kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti di penelitian ini sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data dan mengungkapkan makna. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahap penulisan laporan. Nah, selanjutnya yaitu waktu penelitian, seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Merumuskan judul penelitian minggu pertama, studi pendahuluan minggu kedua pada bulan Juli, menyusun ketiga dan bulan keempat. Kemudian mengumpulkan data pada minggu pertama Agustus dan selanjutnya. Kemudian wujud data dan sumber data.
Wujud data dalam penelitian ini yaitu berupa tuturan para pemain film Mariposa. Sumber data yaitu film Mariposa. Prosedur pengumpulan data yaitu menggunakan teknik simak dan catat. Teknik simak yaitu tahapan awal ketika penelitian dimulai karena peneliti menyimak terlebih dahulu film Mariposa sebelum mencatat informasi-informasi, kemudian dipilih tuturan pemain yang termasuk ke dalam jenis tindak tutur direktif. Kemudian teknik catat yaitu pada tahapan ini peneliti mencatat tuturan-tuturan yang termasuk ke dalam tindak tutur direktif. Setelah itu peneliti mengelompokkan tuturan-tuturan tersebut sesuai dengan jenis tindak tutur direktif. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Tahap-tahap analisis data yaitu reduksi. Tahap reduksi yaitu menyeleksi dan memfokuskan data. Setelah peneliti mendapatkan data tuturan dan pembelajaran, peneliti mentranskrip data tersebut. Setelah dilakukan transkripsi, penelitian memilih data yang akan dianalisis berdasarkan tuturan yang akan diteliti. Yang kedua yaitu penyajian data. Tahap penyajian data, peneliti menyajikan dengan memberikan kode pada masing-masing kategori data untuk mempermudah analisis data. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang ditemukan. Setelah dilakukan pendataan, kemudian dikelompokkan bentuk-bentuk tindak tutur beserta penyebab terjadinya. Yang terakhir adalah pengecekan keabsahan temuan. Penelitian ini mengecek keabsahan temuan dengan teknik triangulasi teori. Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Selanjutnya bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan, kesantunan merupakan aspek penting dalam berkomunikasi. Untuk menciptakan komunikasi yang baik di antara penutur dan lawan tutur, diperlukan strategi kesantunan untuk lebih menghargai orang lain maupun diri sendiri. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah strategi milik Brown dan Levinson. Brown dan Levinson mengidentifikasi 4 strategi kesantunan atau pola perilaku umum yang dapat diaplikasikan penutur, yaitu bad on record strategi, positive politeness strategi, negative politeness strategi, kemudian off record politeness strategi. Saran, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan proposal ini. Peneliti mengharapkan adanya kritik saran yang membangun untuk perbaikan penulisan proposal. Adanya masukan yang membangun dari berbagai pihak, diharapkan penulisan proposal dapat berjalan sesuai rencana. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Bu Nur. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Brenda pemaparan proposalnya. Baik, sebelum Bu Nur bertanya, Bu Nur mau meluruskan biar nanti ke depannya ketika menyampaikan itu enggak salah. Jadi strategi Brown-Levinson itu ada 4. 1, apa Mbak Brenda? Dinyalakan mikrofonnya. Wow. Tanpa strategi Bu yang pertama. Bukan, dia pakai strategi kok. Kalau tanpa strategi ngapain ditaruh di situ? Ball on record itu strategi langsung. Ya, strategi langsung. Contohnya, tadi contohnya Mbak Brenda apa tadi? Matikan lampunya. Nah, dia menyuruh secara langsung. Matikan lampunya. Tolong dengarkan saya. Tolong dengarkan saya. Nah, itu kan berarti dia memakai strategi. Jadi, ball on record itu strategi langsung. Strategi kesantunan langsung. Yang kedua, positive
politeness, bacanya begitu. Positif politeness. Mbak Brenda tadi membacanya gimana tadi? Positif politeness, Bu. Politen, apa itu ya? Kemudian yang ketiga apa strateginya? Negatif. Negatif. Negatif apa? Politeness. Ya. Nah, ini nanti akan Mbak Brenda bawa terus sampai skripsi ya. Jangan salah nanti membacanya. Kemudian yang keempat ada Off record poli. ya. Off record berarti kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ball on record, yang keempat off record. Berarti yang pertama tadi secara langsung, yang keempat secara tidak langsung. Tangan saya gatal nih, berarti niatnya apa? Mau diambilkan apa? Salep mungkin, atau mungkin tangan saya gatalnya ini dia pengen memukul saya, jadi ketakutan, ada efek tertentu. Nah ini namanya off record ya, ada 4 itu tadi. Baik, kemudian tadi Bu Nur melihat di situ ada yang namanya jarak sosial. Memang pragmatik itu miliknya Brown Levinson itu terkait dengan aspek power. Kalau misalkan Bu Nur dengan Mbak Brenda itu Bu Nur memiliki power, ya kan? Pasien dan dokter, dokter lebih memiliki power sehingga dokter ngomong apa saja pasiennya ikut karena dia punya power. Kemudian ada jarak sosial. Jarak sosial itu antara dekat atau tidak. Artinya dekat atau tidak itu akrab atau tidak, ya kan? Kalau akrab dia ngomongnya konteks linguistiknya tidak santun, seolah-olah santun, ya kan? Tetapi kalau digunakan orang yang tidak akrab, maka bukti linguistiknya atau tuturannya itu tidak santun. Seperti yang Bu Nur sering sampaikan, ngomong, Ning, Cok, Ning, dia tawamu. Nah, kalimat itu ketika digunakan pada tataran yang social distance tadi, jaraknya itu antara kedekatannya ada, maka ya biasa. Tetapi kalau Mbak Brenda mengatakan itu kepada Bu Nur, ya tersinggung, artinya tidak bisa itu digunakan. Nah, nanti itu akan diambil datanya Mbak Brenda ke apa tadi film Mariposa. Nah, yang ingin Bu Nur tanya kan tadi menyatakan ada jarak sosial, tetapi di rumusan masalah Mbak Brenda tidak menyatakan itu. Rumusan masalahnya apa tadi? Yang pertama, belum dinyala no mikrofonnya. Yang pertama tadi apa masalahnya? Ya, Bu. Masuk lali, pertanyaan loro yang masuk lali ya. Bagaimanakah bentuk kesantunan tindak tutur direktif dalam film Mariposa? Nah, itu nanti jawabannya bagaimana? Itu nanti itu Bu, bentuk-bentuk kesantunannya. Lah yo, misalkan apa saja, menemukan apa saja. Direktif nih, bentuknya direktif. Misalnya meminta, menawarkan, kemudian memerintah, menasehati, Oke, dan lain sebagainya. Oke, berarti bentuk-bentuk itu adakah di film Mariposa, kan begitu. Kemudian yang nomor 2, faktor apa sajakah yang mengaruhi kesantunan tindak tutur direktif dalam film Mariposa? nah faktornya ini nanti jawabannya bagaimana? Faktornya nanti itu yang ekstralingual sama itu Bu, internal. Contohnya kayak dengan siapa kita berbicara. Berarti itu terkait dengan Jarak sosial. Power. power. Dengan siapa? Dengan siapanya. Kemudian nanti juga ada social distance, ya kan? Oke, baik. Kemudian kalau
tadi Mbak Brenda menyatakan teorinya Brown-Levinson itu tolong diberikan tahunnya berapa, karena bukunya Brown-Levinson itu umbruan ya. Nanti teorinya Mbak Brenda ini mengacu pada teori BL itu di tahun yang mana. Kalau yang politeness strategi ini di tahun berapa? 1900? 87. 8? 7. 10 gak ada. 87. Oke, 87. Itu diingat-ingat. Jadi kalau nanti menyatakan teori berarti 1987. Nah, kemudian tadi Mbak Brenda menyatakan untuk mengecek keabsahan data, Mbak Brenda menggunakan triangulasi teori, ya kan? Menggunakan triangulasi teori itu piye toh? Dengan mengumpulkan teori-teori, kemudian menyimpulkannya, Bu. Kamu tadi katanya pakai teorinya BL. Saya mengumpulkan teorinya siapa saja yang kamu pakai? Kamu pakai teorinya siapa saja kesantunan itu? Brown dan Levinson. Nah, tadi kok ngecek keabsahan data, ngecek kebenaran data kok menggunakan banyak teori atau lebih dari satu teori terus menyimpulkan piye maksudnya? Maksudnya tadi itu kayak penjelasan teori itu lebih Nah, ya diapakan? Kan banyak katanya tadi triangulasi teori, Mbak Brenda mencari beberapa teori lebih dari satu, kemudian, nah ini terus diapakan gitu loh. Ini ada data nih, data sudah ketemu datanya, santunan, bentuknya juga sudah. Oh, memerintah ada berapa, meminta ada berapa, kemudian menyuruh ada berapa, kemudian saya mau mengecek nih, dataku ini benar atau tidak. Lah ini caranya bagaimana? Nah, data dicek tadi Mbak Brenda menyatakan pakai triangulasi teori, Bu. Piye caranya? Kalau misalkan ngecek keabsahan data pakai FGD misalkan ya. FGD berarti kan narasumber. Ada data, saya berikan ke ahli. Divalidasi data saya ini benar atau tidak. Kan caranya begitu misalkan. Tetapi kalau Mbak Brenda tadi kan ngecek keabsahan datanya menggunakan triangulasi teori. Lah itu caranya bagaimana? Gimana Mbak Brenda? caranya gini, Bu. Kalau seumpama kita menemukan data di film itu, kemudian kita sesuaikan di teori Brown-Levinson gitu. Disesuaikan dengan teorinya Brown-Levinson. Nah, artinya kan seperti ini. Kalau menggunakan triangulasi teori, berarti kan Mbak Brenda itu mengembalikan lagi. Oh, ketika ini saya masukkan ke golongan X. Kembali ke maksud atau penjelasan dari Brown-Levinson. Salah satu ciri masuk di kategori ball on record itu adalah bla 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 bla. Kembalikan ke situ. Ya kan? Kalau triangulasi sumber, maka ketika Mbak Brenda nanti misalkan proses pengambilan datanya menggunakan informan, cara mengecek keabsahan datanya berarti menggunakan triangulasi sumber. Berarti langsung ngecek ke informannya. Benar nggak ini maksudnya begini? Seperti itu. Kalau makanya Bu Nur selalu tidak apa istilahnya? Tidak setuju ketika
penelitian itu mengecek keabsahan data itu menggunakan teman sejawat. Lah apa teman sejawatnya itu mumpuni atau teman sejawatnya itu paham terkait itu. Nah, ini juga perlu di apa? Dipertimbangkan, kecuali kalau sudah misalkan teman sejawatnya itu seorang guru, misalkan sudah ngajar di eh, sekolah. Lah ini bisa digunakan, tetapi kalau teman sejawatnya mengajak teman sesama mahasiswa dan dia sendiri juga belum lulus. Nah, ini juga diragukan apa dia paham atau dia mumpuni kan begitu ya. Makanya tadi saya tanyakan ke Mbak Agnes kok memakai ketekunan pengamatan, kecukupan referensi, pengecekan sejawat. Nah, ini kan tidak boleh. Kalau kualitatif itu salah satunya menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teori, kemudian triangulasi teknik pengumpulan data, atau focus group discuss, kan gitu ya. Kemudian untuk latar belakang, untuk teman-teman yang lainnya ketika nanti ujian, latar belakang itu isilah menggunakan review. Jadi kelebihan proposalmu dibanding proposal yang sebelumnya atau penelitian yang lain itu apa ditampilkan di situ. Jadi bukan kebahasaan kemudian apalah bukan. Jadi kalian itu mereview kemudian mendapatkan celah atau mendapatkan gap ya kan yang harus kalian lakukan penelitian. Kalau penelitian terdahulu dia tidak menggunakan teori Brown-Levinson sehingga dia tidak representatif terkait dengan kondisi budaya saat ini atau dan lain sebagainya ya kan diisi dengan review jadi bukan pengertian-pengertian begitu. Kemudian pendekatanmu tadi pakai apa Mbak Brenda? Pendekatan pragmatik, Bu. Kenapa tadi kok ada sesuatu yang tidak pas? Mengapa kok pragmatik? Karena menganalisis tuturan. Dan tuturan itu merupakan bagian dari bahasa. Ya, pragmatik itu sintaksis, semantik, dia juga kebahasaan. Jadi kalau mengaitkan jangan ambil kebahasaannya. Karena Gunnar tadi mendengar pragmatik kan, pendekatan bahasa atau kebahasaan keliru itu. Semantik, stilistika, eh, dan lain sebagainya itu kan kebahasaan kualitatif ya kan. Tapi kalau pragmatik menggunakan pendekatan pragmatik karena datanya berupa tuturan dan itu dilihat dari perspektif orang lain. Nah, ini yang penting ya. Jadi dia ngomong apa, perspektifnya dia itu dia pragmatik. Bukan perspektifnya saya, tetapi perspektifnya orang X. Ini namanya sudah pragmatik. Film juga demikian, ya kan? Nanti teorinya Brown-Levinson itu meskipun ada 4, tapi anak cabangnya banyak. Nanti tolong dilengkapi ya Mbak Brenda ya. Brown-Levinson yang pertama ball on record itu ada berapa, kemudian positive politeness itu ada berapa, negative politeness ada berapa, kemudian yang terakhir ada off record itu ada berapa. Karena di dalam subnya itu nanti bakal ada di datamu ya. Baik, itu pertanyaan dari Bu Nur untuk 2 mahasiswa yang hari ini ujian seminar. Adakah dari teman-teman yang bergabung di sini yang bertanya? Barangkali ada kesamaan seminarnya seminar proposalnya terkait kesantunan atau ketidaksantunan. Ini polanya hampir sama tetapi memakai teori yang berbeda. Yang satu kesantunan, yang satu ketidaksantunan sama-sama menggunakan kajian pragmatik. Ada atau tidak? Tidak ada? Senang Mbak Agnes, Mbak Brenda, leka anak
pertanyaan. Asik gitu ya. Oke, baik kalau sudah tidak ada Mbak Brenda, Mbak Agnes bisa diakhiri. Tadi Mbak Agnes belum menutup sudah menghilang sih ya, Mbah Nindi ya. Oke, baik silakan ditutup. Ya, terima kasih atas perhatian waktu yang diberikan sama Bu Nur yang sudah membimbing kami dalam penulisan proposal ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mbak Brenda terlebih dahulu. Sebelumnya, terima kasih untuk Bu Nur yang sudah membimbing saya dalam penyusunan proposal skripsi ini. Dan selanjutnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri undangan ujian proposal saya dan Mbak Agnes hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pemaparan saya yang masih sangat kurang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Agnes dan Mbak Brenda dan selamat kalian hari ini sudah melalui proses seminar proposal. Setelah ini nanti kalian jangan berhenti ya. Langsung cari data. Jadi nanti ketika sudah skripsi kalian tinggal melanjutkan ya. Nanti kalau setelah ini kalian langsung berhenti, wah nanti ketika skripsi diselali ya. Kemarin sudah Bu Nur berikan buku meskipun berbahasa Inggris karena itu memang buku induknya ya kan. Kiblatnya di situ. Nah, tugas kalian untuk apa? Yo menerjemahkan kan gitu. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mas David, terima kasih sudah menemani Mbak Agnes dan Mbak Brenda. Saya yakin masih di situ, ya kan? Ini yang lainnya kapan nih ujian sempronya? Mas Herli belum sempro kok wis mau liburan ini ya. Sudah, Baik. Sudah. Oh, sudah duluan. Oke. Baik, terima kasih. Demikian ujian seminar proposal yang sudah kita lalui dan mudah-mudahan nanti ke depannya Mbak Brenda, Mbak Agnes, dan teman-teman yang lain selalu dimudahkan pada tahapan yang lebih lanjut. Ya, tetap semangat dan tetaplah belajar banyak membaca. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.